Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 47, Kenshin, yang masih di rumahnya Kaori. Di waktu malam di tengah hujan, dirinya pun menggoda Kaori, karena Kaori ditelepon lelaki, yang tak lain itu si Alex. Si Alex itu bilang, ingin mengantar, dan menjemput kerja Kaori. Kenshin pun mendengarnya, hingga ia berkata, aduh yang lagi ditelepon cowoknya. Besok akan diantarkan kerja. Akan dijemput pula. Wah asyik ya sepertinya. Kaori pun membalasnya, aku marah lo kalau kamu bilang gitu. Emang cowokku itu siapa? Kenshin langsung menyahut, loh, bukannya ini terbalik. Seharusnya yang marahkan aku ya. Masa kamu yang marah? Kamu kan ditelepon cowok lain. Sedang aku di sini. Kaori yang mendengarnya, langsung ia berkata, dengan tersenyum dan tertawa. Kaori itu bilang, oh ya say benar itu. Berarti kamu cemburu ya sama aku. Hayo bilang aja nggak apa. Kemudian Kaori juga bicara, iya deh maafin aku ya. Kan aku nggak tahu tadi. Kalau yang telepon itu si Alex. Masa aku langsung menutupnya, dan bilang nggak mau menerima. Kan itu nggak sopan ya. Kenshin pun mengerti. Ia lalu menjawab, iya Kaori, aku juga tahu soal itu. Aku ini kan cuman menggoda kamu. Meski aku sedikit cemburu. Kenshin tersenyum, sambil melihat Kaori, dan pembicaraan itu berlanjut, hingga hujan pun berhenti. Tak terasa waktunya kini, sudah jam 1 dini hari. Lalu Kenshin bilang ke Kaori, Kaori aku pulang ya, ini kan hujannya sudah mereda. Gak enak nih di sini. Aku sudah mengganggu istirahat kamu. Mengganggu waktu ayah dan mamamu. Bertamu hingga malam kayak gini. Kaori menjawabnya, kamu say ada-ada aja. Jam segini kok mau pulang? Emang mau naik apa? Kan gak ada angkutan lagi. Apa mau aku anterin gitu? Kenshin pun menyahut, kamu Kaori juga aneh gitu. Masa mau anterin aku di waktu gini? Entar pulangnya itu, aku yang anterin kamu lagi. Kan itu sama saja, bolak-balik seperti semula, gak ada perubahan. Kenshin tertawa, bercanda menggoda Kaori. Kaori pun menjawab, nah kan, kalau kamu sudah tahu sendiri, makanya di sini saja. Gak usah pulang dulu. Kenshin pun bicara, gak ah Kaori, aku telepon orang rumah saja. Biar dijemput di jalan raya. Kaori pun menyahut, pulang gimana maksudnya? Entar kalau kamu jalan sekarang, nanti malah aku gak enak. Sama security, yang berjaga di pintu gerbangnya. Mereka entar akan bicara, ada tamu dari rumahku, kok pulangnya malam-malam. Kenshin yang mendengarnya, Kaori yang berkata seperti itu. Ia pun langsung mengerti. Kenshin pun memutuskan, untuk menunggu saja, hingga waktu pagi. Lalu kemudian, setelah lewat beberapa jam, matahari pun sudah nampak, pagi kini telah datang, dan Kenshin bersiap pulang. Kaori bersikeras mengantarnya, meskipun ayahnya sudah bilang, biar ayah saja yang mengantar. Namun Kaori yang meminta, sekalian ingin tahu rumahnya Kenshin. Kenshin yang di luar, masih menunggu sambil makan pagi. Di meja itu pula, hadir segelas kopi. Kenshin pun meminumnya, lalu Kaori mendatangi. Kemudian ia bertanya, gimana nih say kopinya? Enak nggak rasanya? Ini aku yang bikin sendiri loh. Kenshin pun menjawabnya, lo ini kamu yang bikin ya Kaori. Pantas aja enak rasanya. Baru pertama nih merasakan kopi kayak gini. Kaori menyahut, masa sih itu? Kamu nggak bohong ya? Kenshin membalasnya, ya enggak lah Kaori. Meskipun kopi ini pahit, atau rasanya terlalu manis. Sekalipun kalau itu nggak enak. Tapi kalau yang bikin kamu, pasti terasa istimewa. Cewek cantik gitu yang buat. Kopinya special edition. Kenshin tersenyum. Kaori menjawabnya, ah dasar kamu say, merayu aja bisanya, pasti nggak enak ya rasanya. Kenshin menyahut, kamu Kaori dibilangin gitu nggak percaya. Kemudian Kenshin melanjutkan bicara, oh ya Kaori, sekalian aja nih, sebelum aku pulang, aku ajari kamu sebentar ya, mengemudi Lamborghini-nya. Kaori menjawabnya, oh iya benar nih, aku sampai lupa mau bilang begitu. Habis dari kemarin belum dinyalakan. Hanya diam saja di garasi. Ayah pun sudah mencobanya. Tapi ayah juga tak tahu caranya. Kenshin pun bilang, iya Kaori aku lupa. Kalau itu mobil ada settingnya. Itu Lamborghini yang terbaru. Membukanya pakai sensor. Jadi menyalakannya itu harus pakai tangan yang punya.
Habis gini aku tunjukkan caranya. Untuk men-setting ulang, biar kamu entar bisa memakainya. Kaori pun senang, akan diajari kekasihnya. Di sela itu mama dan ayahnya Kaori malah bicara begini. Mamanya Kaori itu bilang, ya kayaknya mereka itu cocok sekali. Apa ayah nggak merasa, kalau Kaori sudah saatnya menikah? Baiknya ayah bilang saja, mumpung Mas Kenshin itu ada di sini. Mama ini merasa, dia itu sayang banget ya ke Kaori. Coba aja kemarin, meski ayah dan mama tak suka ke dirinya. Bahkan mama pun pernah mengusirnya. Mas Kenshin itu, masih saja datang ke sini. Untuk menemui Kaori. Sudah ya tanyakan saja langsung. Kapan bisa melamar Kaori? Mama ini khawatir, anak teman ayah itu, tiba-tiba datang ke sini. Langsung melamar Kaori. Apa kita langsung menolaknya? Kan gak enak ya kalau ada orangnya. Beda lagi itu, kalau mereka sudah tahu, Kaori lamaran dengan orang lain. Paling-paling mereka akan kecewa. Bahkan mungkin marah. Tapi mereka di rumahnya sendiri. Kalau di sini kan entar malah ribet urusannya. Pak Henry pun menjawabnya, iya ma baiklah, akan ayah usahakan. Atau Kaori saja suruh mama menanyakan. Kan lebih enak Kaori sendiri yang bertanya. Dan istrinya pun mengerti. Setelah hal yang demikian, Kaori sendiri berjalan ke arah garasi. Ia bersama Kenshin menuju mobil Lamborghini. Kenshin kemudian meletakkan tangannya, telapak kanannya didekatkan ke arah kemudi. Dan segera saja, Lamborghini itu menyala. Kaori pun melihatnya. Kenshin tersenyum. Sembari ia bilang, oh ya Kaori rupanya aku lupa. Mobil ini saat dibeli, aku coba pakai tanganku, jadi nggak bisa dinyalakan. Kalau nggak sama aku, Kaori langsung menyahut, dasar kamu ini say, gitu nggak bilang-bilang. Makanya aku coba berkali-kali untuk cari tempat kuncinya, nggak ketemu-temu. Dan Kenshin pun bicara, tapi kan kalau nggak gini, aku nggak mengajari cewekku sendiri. Sweet-sweet, asyik-asyik. Kenshin meromantisin Kaori. Kaori pun demikian, tersenyum-senyum sendiri, agak tersipu-sipu jadinya. Sambil ia bicara, bisa aja kamu ya, bilang kayak gitu. Dan Kenshin pun bicara, sini Kaori tangan kamu, aku dekatkan ke layar ini. Kenshin memegang tangannya Kaori. Aduh makin berani aja. Kenshin yang di sini sudah pegang-pegang begitu, dan Kaori pun tersenyum. Ia malah senang. Kenshin memegang tangannya. Setelah hal itu, terdengar suara mobil itu berbunyi, memberitahukan setting telah berhasil. Dan Kenshin langsung bilang, udah nih Kaori, sensornya udah berganti. Sekarang sama tangan kamu. Ini coba sama tanganku kan sudah nggak bisa. Kalau pingin manual, kamu bisa tekan yang ini. Kaori pun mengerti. Sembari ia bilang, makasih ya kamu, udah ngajarin aku, udah nunjukin caranya. Kenshin lalu menjawab, kok panggilnya berganti, gak panggil sayang lagi. Kaori menyahut, iya nih sampai lupa aku. Ternyata kamu perhatiin juga ya. Aku panggil begitu. Kaori tersenyum dan tertawa. Kemudian mobil itu pun berjalan. Dari garasi tersebut, ayah dan mamanya Kaori melihatnya. Putrinya yang mengemudi, sedang Kenshin berjalan di belakangnya. Dan Kaori pun keluar dari mobil itu. Ia menghampiri ayah dan mamanya. Kaori pun bicara, ma Kaori keluar dulu ya. Mau mengantarkan Kenshin. Sekalian mampir ke rumahnya. Kan Kaori nggak pernah ke sana. Mamanya pun bilang, emang kamu nggak kerja hari ini? Terus apa Mas Kenshin nggak mengapa? Kamu akan ke rumahnya. Kaori menjawab, ya nggak mengapalah ma. Kaori kan udah bicara. Itu coba tanya aja sama anaknya. Mama dan ayahnya pun mengiyakan, membolehkan Kaori untuk ke rumahnya Kenshin. Dan berangkatlah keduanya. Untuk pertama kalinya, Kenshin di pagi ini, di hari ini, ia mengajak wanita ke rumahnya sendiri. Para pegawainya pun nanti pasti akan terkesima. Mereka akan berkata, tuan muda membawa ceweknya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.